Suasana kantor pusat konsultan manajemen terkemuka di kawasan bisnis Sudirman Malam itu masih cukup ramai. Di lantai 24, di dalam ruangan berdinding kaca tebal dengan pemandangan lanskap kota Jakarta yang bertabur cahaya lampu gedung, pencakar langit, Mila sedang meneliti berkas-berkas laporan keuangan kuartalan. Saat itu, usianya baru 28 tahun. Namun posisi yang diembannya sudah sangat strategis, Regional Operations Manager. Sebuah pencapaian yang hanya bisa diimpikan oleh banyak rekan sebayanya. Mila dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas, memiliki dedikasi luar biasa, berprinsip teguh, dan selalu memperlakukan setiap orang dengan keramahan yang tulus. Gaji bulanan berdigit 8, berbagai bonus kinerja tahunan, fasilitas kendaraan dinas kelas premium, hingga kartu kredit korporat tanpa batas atas adalah bukti nyata dari keberhasilannya dalam meniti tangga karier dari bawah. Di tengah kesibukan kariernya yang gemilang, hadir seorang pria bernama Andre. Andre adalah seorang sales eksekutif muda yang bekerja di salah satu dealer mobil terkemuka. Pertemuan pertama mereka terjadi saat perusahaan Mila mengadakan peremajaan armada kendaraan operasional pimpinan. Andre, yang saat itu ditugaskan mempresentasikan produk otomotif perusahaan tempatnya bekerja, langsung terpana. Bukan hanya oleh kecantikan alami Mila, tetapi lebih dari itu, oleh jabatan, wibawa, dan jejaring relasi yang dimiliki oleh Mila bagi Andre, yang bertumbuh dengan ambisi besar, namun berbekal kemampuan yang biasa-biasa saja. Mila adalah gambaran sempurna dari jalan pintas menuju status sosial yang lebih tinggi. Andre mulai melancarkan pendekatan yang sangat terencana. Setiap hari, ia mengirimkan perhatian-perhatian kecil, membawakan makan siang favorit Mila, mengantarnya pulang saat lembur hingga larut malam, serta selalu memuji betapa mengagumkannya posisi dan kepemimpinan Mila di dunia kerja. Mila yang jujur dan berhati lembut tidak pernah mencium kebusukan di balik manisnya tutur, kata Andre. Dalam pandangan Mila, Andre adalah sosok pria yang gigih, perhatian, berjuang keras dari bawah, dan tampak mencintainya dengan sangat tulus. Ketika Andre berlutut membawa cincin sederhana dan memohon agar Mila menjadi istrinya, Mila tanpa ragu menganggukkan kepala dan menerima pinangan tersebut dengan hati berbunga-bunga, meyakini bahwa mereka akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama dalam suka maupun duka. Pernikahan Mila dan Andre digelar dengan cukup meriah. Pada awal-awal masa pernikahan, kehidupan mereka tampak sangat harmonis di mata publik. Andre sangat bangga memamerkan Mila kepada teman-teman sejawatnya, kolega bisnis, dan keluarganya. Di setiap acara kumpul bersama, Andre selalu mengarahkan percakapan pada posisi strategis Mila di kantornya. "Istriku ini Regional Operations Manager loh." Begitu, kalimat yang hampir selalu dilontarkan Andre dengan dada terbusung penuh kebanggaan setiap kali mengenalkan Mila kepada orang baru. Dia yang memegang keputusan pembelian operasional untuk belasan cabang. Mila terkadang merasa agak risih dengan kebiasaan Andre yang terkesan memanfaatkan jabatannya untuk pamer gengsi. Namun, Mila mencoba memahami dan menganggapnya sebagai bentuk rasa bangga seorang suami terhadap pencapaian istrinya. Mila bahkan sering membantu Andre membuka jaringan koneksi bisnis dengan memperkenalkan Andre kepada eksekutif-eksekutif dari perusahaan mitra tempat Mila bekerja, yang berdampak langsung pada meroketnya angka penjualan mobil Andre. Namun, lambat laun, keharmonisan itu mulai retak oleh hal-hal kecil. Andre menunjukkan kecenderungan materialistis yang teramat sangat. Ia sangat peduli pada merek pakaian, jam tangan mahal, dan gengsi sosial. Bagi Andre, penampilan luar dan pengakuan dari orang lain adalah segalanya. Situasi mulai berubah drastis memasuki tahun kedua pernikahan mereka. Ibu Mila, satu-satunya orang tua yang tersisa dan sangat dicintai oleh Mila, tiba-tiba jatuh sakit keras.
Diagnosis dokter menyatakan bahwa ibunya menderita gagal ginjal kronis yang disertai serangan stroke ringan. Ibu Mila membutuhkan perawatan intensif, pendampingan penuh waktu, serta terapi emosional yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, tuntutan pekerjaan Mila di kantor makin memuncak. Perusahaannya sedang melakukan ekspansi besar-besaran keluar pulau, menuntut Mila untuk melakukan perjalanan dinas selama berhari-hari hampir setiap minggunya. Mila berada di puncak keputusasaan, terombang-ambing di antara kewajiban profesionalnya dan tanggung jawab sebagai seorang anak tunggal yang harus merawat ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Melihat beban berat yang dipikul istrinya, Andre memberikan saran yang pada saat itu terdengar sangat manis dan penuh pengorbanan di telinga Mila. "Mila, uang dan karier itu bisa dicari lagi kapan saja," ujar Andre suatu malam sambil menggenggam tangan Mila dengan hangat saat mereka duduk di ruang tamu. Tapi ibu tidak akan pernah ada gantinya. "Kenapa kamu tidak mengundurkan diri saja dari kantor? Fokuslah merawat ibu sampai benar-benar sembuh total dan uruslah rumah tangga kita secara penuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan. Aku sudah cukup mapan sekarang. Aku sanggup menafkahi kamu dan menanggung semua biaya pengobatan ibu." Mila menatap mata Andre dengan air mata berlinang. Ia merasa sangat bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian dan bersedia memasang badan di saat-saat tersulit dalam hidupnya. Setelah mempertimbangkan secara matang dan melakukan syalat istikharah berulang kali, Mila akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Regional Operations Manager yang telah dibangunnya dengan tetesan keringat dan kerja keras bertahun-tahun. Langkah pengunduran diri Mila mengejutkan banyak pihak di kantornya. Jajaran direksi bahkan sempat menawarkan cuti panjang tanpa gaji agar Mila tidak perlu keluar. Namun Mila memilih membulatkan tekadnya untuk mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawat sang ibu dan menjadi ibu rumah tangga yang berbakti pada suami. Namun, keputusan besar itu ternyata menjadi awal dari penderitaan panjang bagi Mila. Janji manis Andre untuk menafkahi dan mendukungnya terbukti hanyalah angin. Lalu begitu Mila benar-benar resmi berhenti bekerja dan menyerahkan kartu pengenal karyawannya. Perubahan sikap Andre tidak terjadi secara mendadak dalam semalam, melainkan merayap perlahan bagaikan racun yang menggerogoti pohon dari akarnya. Begitu Mila tidak lagi mengenakan pakaian kantor yang rapi, tidak lagi menerima gaji besar setiap bulan, dan tidak lagi memiliki wewenang atau jabatan keren yang bisa dipamerkan di depan teman-teman Andre. Sikap pandang Andre terhadap Mila berubah 180 derajat. Bulan-bulan pertama setelah Mila menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, perbedaan sikap Andre mulai makin terasa menyakitkan. Andre yang tadinya rajin menyapa dan pulang tepat waktu, mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat klien atau networking. Ketika sampai di rumah dan melihat Mila yang mengenakan daster sederhana dengan wajah lelah setelah seharian mengurus ibu dan membersihkan rumah, pandangan mata Andre memancarkan rasa jijik dan dingin. "Kamu ini kenapa sih? Sekarang kelihatan lusuh banget," cela Andre kasar suatu malam saat Mila menyambutnya di depan pintu dengan segelas air hangat. "Lihat istri teman-temanku, walaupun di rumah tetap kelihatan modis dan wangi. Kamu malah bau minyak angin dan baju sudah seperti kain lap." Mila menahan rasa perih di dadanya. "Mas, aku baru saja selesai menyeka ibu dan mencuci pakaian kita. Aku belum sempat berdandan." "Alasan terus," potong Andre dingin tanpa mau mendengar penjelasannya. "Kamu pikir mengurus rumah dan orang sakit itu berat sekali? Kamu itu di rumah saja seharian, tidak menghasilkan uang sepeser pun. Dulu kamu hebat punya jabatan. Sekarang kamu cuma penumpang gratis di rumah ini." Kata-kata penumpang gratis dan tidak menghasilkan uang menjadi makanan sehari-hari bagi Mila.
Setiap kali Mila meminta anggaran belanja bulanan atau biaya pembelian obat-obatan ibunya, Andre akan memberikan uang tersebut dengan cara melemparkannya ke atas meja disertai omelan yang sangat menyakitkan hati. "Pengeluaranmu banyak sekali," bentak Andre. "Kamu tahu tidak cari uang di luar itu susah. Kamu enak-enakan di rumah cuma duduk manis, sementara aku harus memeras keringat. Kalau tahu kamu bakal jadi beban seperti ini, dari dulu aku tidak bakal membiarkanmu berhenti kerja." Mila mencoba mengingatkan Andre bahwa keputusan berhenti kerja dulu adalah atas desakan dan janji Andre sendiri. Namun Andre selalu mengelak dan justru menyalahkan Mila yang dianggap bodoh karena mau melepaskan karier bagus demi hal yang dianggap Andre sia-sia. Penderitaan Mila mencapai puncaknya ketika kondisi kesehatan ibunya makin memburuk hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Mila terpukul luar biasa. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya saat dia harus kehilangan satu-satunya sosok orang tua yang sangat dicintainya. Dia saat-saat paling kritis dan penuh air mata tersebut. Bukannya mendapatkan pelukan hangat dan penguatan dari sang suami, Mila justru mendapati Andre makin menjauh. Andre bahkan jarang berada di rumah duka dengan alasan ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya 3 bulan setelah kepergian ibu Mila, ketika duka di hati Mila masih sangat basah, Andre melayangkan sebuah amplop coklat berisi berkas gugatan cerai ke hadapan Mila yang sedang duduk di ruang tamu. Mila menatap berkas itu dengan tangan gemetar. "Mas, apa artinya ini?" Andre berdiri di hadapannya dengan menyilangkan kedua tangan di dada. Pandangan matanya begitu dingin tanpa ada sedikit pun rasa kasihan atau penyesalan. "Kita sudah tidak cocok lagi, Mila," ujar Andre datar. "Aku butuh wanita yang sepadan denganku. Wanita yang punya karier, punya posisi, dan bisa mendukung kemajuan sosialku. Kamu sekarang bukan siapa-siapa lagi. Kamu cuma ibu rumah tangga tanpa penghasilan, tanpa masa depan, dan tanpa gaya hidup yang sesuai dengan levelku sekarang." "Mas," air mata Mila menetes deras. "Aku melepaskan karierku demi mengurus ibuku dan demi memenuhi permintaanmu. Bagaimana bisa kamu menceraikanku hanya karena aku tidak lagi bekerja? Dunia ini keras dan realistis, Mila," bentak Andre tanpa perasaan. "Dulu aku memilihmu dan memanggamu karena jabatanmu yang tinggi. Tapi begitu kamu lepas posisi itu, kamu kehilangan nilai jualmu. Aku tidak mau seumur hidup terbebani oleh wanita yang cuma bisa menyapu lantai dan membuang-buang uangku. Hubungan kita sudah selesai. Aku sudah menemukan wanita lain yang jauh lebih pantas mendampingiku. Seorang wanita karier yang memegang jabatan General Manager." Tanpa memberikan kesempatan bagi Mila untuk mempertahankan rumah tangga mereka, Andre memproses perceraian itu dengan sangat cepat. Melalui bantuan pengacara yang disewanya, Andre memastikan Mila tidak mendapatkan bagian harta bersama yang berarti. Mila diusir dari rumah kontrakan mereka, ditinggalkan sebatang kara dalam kondisi emosional yang hancur, tanpa pekerjaan dan tanpa harta benda. Setelah perceraian yang begitu menyakitkan itu, Mila sempat terpuruk dalam kesedihan yang amat dalam selama beberapa bulan. Namun, darah seorang pekerja keras yang telah melatihnya bertahun-tahun di dunia korporat tidak membiarkan dirinya mati dalam keterpurukan. Mila menyadari bahwa menangisi pria dangkal seperti Andre tidak akan pernah mengubah nasibnya dengan sisa-sisa tabungan kecil yang dimilikinya dan berbekal pengalaman manajemen yang kuat. Mila mulai menata ulang hidupnya. Ia menyewa sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota. Tanpa gengsi sedikit pun, Mila memulai usaha kecil-kecilan dari bawah. Ia menjadi konsultan manajemen independen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengajar di lembaga pelatihan bisnis. Kerja keras, ketulusan, kejujuran, dan kecerdasan analisis yang dimiliki Mila membuat reputasinya dengan cepat kembali bersinar di kalangan para pengusaha. Satu demi satu klien besar
mulai mempercayakan penataan sistem operasional perusahaan mereka kepada Mila 1 tahun setelah perceraian. Dalam sebuah proyek restrukturisasi bisnis, sebuah holding company otomotif besar bernama Wijaya Group, Mila dipertemukan dengan Praditya Wijaya. Praditya Wijaya adalah pendiri sekaligus pemilik utama Wijaya Group, seorang konglomerat muda yang dikenal tidak hanya karena kekayaannya yang melimpah dan kecerdasan bisnisnya yang tajam, tetapi juga karena sifatnya yang sangat rendah hati, bijaksana, dan sangat menghargai integritas. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Praditya sangat terkesan dengan ketajaman analisis bisnis Mila dan dedikasi kerjanya yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, setelah mengetahui kisah masa lalu, Mila yang penuh pengorbanan dan pengkhianatan, rasa kagum Praditya berubah menjadi rasa cinta dan penghormatan yang sangat dalam. Praditya melihat keteguhan hati Mila sebagai sebuah perhiasan yang sangat langka. Berbeda dengan Andre yang hanya mencintai jabatan dan status luar seseorang, Praditya mencintai Mila karena karakter, kebaikan hati, dan keteguhan jiwanya. 2 tahun setelah saling mengenal dan membangun hubungan atas dasar rasa saling percaya yang kokoh, Praditya meminang Mila untuk menjadi istrinya dalam sebuah pernikahan yang indah namun digelar secara privat dan elegan. 2 tahun berlalu sejak pernikahan bahagia Mila dengan Praditya. Mila hidup dalam kecukupan dan kebahagiaan yang melimpah. Namun ia tetap memilih untuk tampil sederhana dan bersahaja dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi Mila, kemewahan sejati berada di dalam ketenangan hati dan karakter diri, bukan pada pameran barang-barang bermerek di depan orang lain. Pagi itu, hari Selasa yang cerah, Praditya memberikan sebuah kejutan kecil untuk Mila. Ia memberitahu Mila bahwa ada sebuah hadiah spesial yang telah disiapkan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Praditya meminta Mila untuk menyusulnya ke salah satu showroom kendaraan mewah terbesar di Jakarta Selatan, yaitu Apex Luxury Motors, sebuah cabang dealer flagship utama milik Wijaya Group. Mila yang saat itu baru selesai menghadiri acara bakti sosial di panti asuhan, datang ke showroom tersebut dengan mengenakan gaun katun abu-abu muda yang simpel dan sepatu datar polos tanpa riasan berlebihan. Ia memarkirkan mobil kecilnya di area tamu luar dan berjalan masuk melalui pintu kaca berukuran raksasa showroom Apex Luxury Motors, memancarkan nuansa kemewahan tingkat tinggi. Lantai marmer impor berwarna krem bersinar di bawah pencahayaan lampu-lampu kristal megah. Deretan mobil supercar, sedan premium, dan SUV mewah berharga miliaran rupiah tertata rapi dengan kilap yang sempurna. Mila berdiri sejenak di dekat pintu masuk, mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan suaminya yang mengabarkan sedang berada di ruang rapat pimpinan lantai 2. Namun, sebelum Mila sempat menghubungi Praditya melalui telepon genggamnya, sebuah langkah kaki bergegas mendekatinya dari arah meja sales. Pria yang mengenakan setelan jas hitam dengan papan nama emas di dadanya itu mendadak berhenti tepat di depan Mila. Wajah pria itu membeku sebelum akhirnya berubah menjadi guratan ekspresi kekagetannya yang luar biasa yang bercampur dengan rasa tidak percaya dan celaan. Pria itu adalah Andre. "Mila, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini?" Suara Andre terdengar sangat ketus dan syarat akan intonasi merendahkan. Mila membalikkan badan dan menatap mantan suaminya. Setelah 3 tahun lebih tidak pernah bertemu, penampilan Andre tidak banyak berubah. Tetap memprioritaskan gaya luar yang necis dan penuh keangkuhan. Papan nama emas di dadanya bertuliskan, "Andre, Senior Sales Executive." "Andre," jawab Mila tenang, "aku ada urusan di sini." "Urusan?" Andre tertawa sinis, suara tawa yang penuh dengan cemoohan tajam. "Urusan apa? Kamu mau melamar jadi pembersih kaca showroom ini? Atau kamu mau minta sedekah dari para pembeli kaya yang datang ke sini? Coba lihat dirimu di cermin, Mila. Baju murah, sepatu aus, tas kain polos.
Kamu terlihat seperti pengemis yang tersesat di dalam istana. Mila menghela napas panjang, mencoba menjaga martabatnya. Pakaianku tidak ada hubungannya denganmu, Andre. Aku datang ke sini secara baik-baik. Tapi kehadiranmu membuatku malu. Bentak Andre dengan suara yang ditahan agar tidak terdengar terlalu keras oleh pengunjung lain. Namun matanya memancarkan rasa benci yang meluap-luap. Ini Apex Luxury Motors. Ini showroom mobil mewah terbaik di kota ini. Orang-orang yang datang ke sini adalah konglomerat, pejabat, dan pengusaha sukses. Kehadiran wanita miskin dan lusuh sepertimu cuma merusak pemandangan dan menurunkan kelas tempat kerja kami. Aku tidak mengganggu siapapun, Andre. Aku hanya berdiri di sini menunggu seseorang, tegas Mila tanpa gentar. Menunggu siapa? Jangan mengarang cerita halusinasi, cerka Andre tanpa ampun. Aku tahu betul bagaimana hidupmu setelah aku ceraikan. Kamu pasti hancur, tidak punya uang, dan hidup melarat. Dulu waktu masih punya jabatan saja, kamu tidak akan pernah sanggup melangkah ke dalam tempat mewah seperti ini. Apalagi sekarang saat kamu cuma jadi mantan istri yang terbuang dan tidak berguna. Andre memajukan tubuhnya, menunjuk wajah Mila dengan telunjuknya yang gemetar oleh rasa marah dan gengsi. Dengar ya, Mila. Kalau kamu sengaja datang ke sini untuk mencariku, minta balikan. Atau mau mengacaukan hidupku yang sudah sukses ini. Sebaiknya kamu enyah sekarang juga. Aku sudah menikah, lagi dengan wanita yang jauh lebih tinggi derajatnya darimu. Wanita berjabatan hebat yang punya posisi kunci di perusahaan ini. Sebelum Mila sempat membalas ucapan pedas mantan suaminya, langkah kaki dengan sepatu berhak tinggi berdetak nyaring di atas lantai marmer. Seorang wanita berpenampilan sangat mencolok dengan blazer merah marun, perhiasan emas yang berkilauan, dan gaya rambut sanggul modern berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri yang mendadak berubah menjadi tekukan ketus saat melihat keberadaan Mila. Wanita itu adalah Lina, General Manager cabang showroom tersebut sekaligus istri baru Andre. Lina adalah wanita yang memanfaatkan jabatannya untuk menguasai cabang dealer dan membanggakan posisinya di atas orang lain. Ada keributan apa ini, Andre? Tanya Lina dengan nada suara tinggi penuh wibawa. Kenapa kamu melayani orang yang tidak jelas seperti ini? Sayang, maksud saya Bu Lina. Andre dengan cepat mengubah postur tubuhnya menjadi sangat membungkuk dan penuh hormat di hadapan istrinya yang juga atasan langsungnya itu. Ini ada wanita tidak jelas masuk ke showroom kita. Dia mengganggu pemandangan dan menolak untuk keluar saat saya tegur. Lina mengamati Mila dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan mata yang sangat tajam dan dipenuhi jijik. Lina sudah sering mendengar cerita dari Andre tentang mantan istri pemalas yang tidak berguna dan langsung mencocokkan profil tersebut dengan sosok Mila yang berdiri bersahaja di hadapannya. Jadi ini mantan istrimu yang dulu cerita itu? Lina tersenyum sangat sinis, memiringkan kepalanya dengan tatapan menghina. Rupanya ceritamu sama sekali tidak berlebihan, Andre. Dia memang kelihatan sangat memprihatinkan dan tidak berkelas. Lina melangkah mendekati Mila, bersedekap dada sambil menatap Mila dengan gaya dominan. Mbak, kamu punya mata tidak? Kamu bisa baca papan nama di depan pintu tidak? Ini showroom Apex Luxury Motors, bukan toko pakaian bekas atau pasar kaget. Mobil termurah di sini harganya 5 miliar rupiah. Sepatumu yang aus itu bahkan tidak ada harganya dibandingkan dengan karpet yang sedang kamu pijak, Bu General Manager, kata Mila tenang. Apakah ada aturan di perusahaan ini yang melarang seseorang datang hanya karena pakaian yang dikenakannya sederhana? Aturan? Lina tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya memantul di dinding-dinding kaca showroom. Di showroom ini, saya yang membuat aturan. Saya adalah general manager di sini. Dan aturan nomor 1 saya adalah, sampah yang tidak berguna dan tidak punya uang dilarang mengotori pemandangan showroom mewah kami. Beberapa staf sales lain dan pelanggan kaya yang sedang melihat
lihat unit kendaraan mulai berkumpul dari kejauhan menyaksikan drama pengusiran tersebut. Andre merasa sangat bangga melihat istri barunya yang berkuasa membela dan menghancurkan Mila di depan umum. "Lihat itu, Mila!" bisik Andre dengan rasa puas yang membara. Ini baru wanita berkelas. Punya posisi, punya wewenang, dan tahu caranya menjaga gengsi tempat kerja. Kamu dibandingkan dengan Lina itu seperti bumi dan langit. Sekarang cepat angkat kaki dari sini sebelum kamu makin mempermalukan dirimu sendiri. Mila tetap berdiri kokoh. Aku tidak akan pergi sampai orang yang menungguku datang. Lina merasa wewenang dan kehormatannya sebagai general manager ditantang di depan para bawahannya. Wajahnya memerah karena murka. "Kamu benar-benar wanita tidak tahu malu ya? Kamu pikir kamu siapa berani melawan perkataanku di sini?" Lina langsung membalikkan badan dan berteriak memanggil 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap yang bertugas di pintu depan. "Satpam, kemari sekarang juga," teriak Lina kencang. 2 petugas satpam berbadan tegap langsung berlari mendekat. "Siap, Bu Lina. Ada perintah apa?" seret wanita lusuh ini keluar dari showroom sekarang. Perintah Lina tanpa sedikit pun rasa iba. "Dorong dia sampai keluar area parkir. Jika dia menolak atau melawan, gunakan kekerasan. Pastikan dia tidak pernah lagi menginjakan kaki di area properti perusahaan ini." "Baik, Bu." Kedua satpam itu langsung memegang kedua lengan Mila dengan cengkeraman yang sangat kuat, mencoba menyeret tubuh Mila secara paksa menuju pintu keluar. "Lepaskan saya, jangan bertindak kasar," seru Mila berusaha melepaskan diri. "Diam dan cepat jalan," bentak salah satu satpam sambil mendorong tubuh Mila secara kasar. Lina dan Andre berdiri menyilangkan tangan, tertawa puas menyaksikan Mila diperlakukan seperti penjahat. "Hahaha, rasakan itu? Itulah akibatnya kalau orang miskin coba-coba gaya-gayaan masuk ke tempat orang kaya," seru Andre dengan celaan yang sangat tajam. Namun, tepat di saat kedua satpam itu hendak mendorong Mila melewati pintu kaca luar, pintu lift khusus pimpinan di sudut showroom terbuka. Langkah kaki yang mantap dan tegas berirama cepat keluar dari lift eksekutif tersebut. Pria yang keluar mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama Italia berwarna navy tua, kemeja putih bersih tanpa celah, dan dasi sutra abu-abu. Wajahnya rupawan, berwibawa, dan memancarkan wibawa kepemimpinan yang sangat dominan. Pria itu adalah Praditya Wijaya. Praditya yang baru saja turun dari ruang rapat direksi lantai 2 untuk menemui istrinya, mendadak membeku di tempat saat melihat pemandangan kejam yang terjadi di dekat pintu masuk. Istrinya yang sangat dicintai dan dihormatinya sedang dipegang secara kasar dan diseret oleh 2 orang satpam. Sementara general manager dan salah satu salesnya berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Mata Praditya berkilat menyalakan amarah yang luar biasa hebat. Seluruh udara di dalam ruangan showroom yang dingin itu mendadak terasa membeku oleh aura kemurkaan Praditya. "Berhenti! Apa yang sedang kalian lakukan pada istriku?" Suara Praditya membelah ruangan bagaikan dentuman meriam yang menggelegar. Suara itu begitu keras dan syarat akan wibawa yang menakutkan hingga kedua satpam refleks melepaskan cengkeraman tangan mereka dan mundur 2 langkah dengan tubuh gemetar. Lina dan Andre terkejut setengah mati. Lina yang merasa ada pengunjung kaya yang berani berteriak di showroomnya, awalnya hendak marah. Namun begitu matanya menangkap secara jelas wajah pria yang berjalan sapat mendekat itu, seluruh persendian tubuh Lina terasa lolos. Napasnya tertahan di tenggorokan. Pak Praditya Wijaya?" bisik Lina dengan suara gemetar yang hampir kehilangan daya. Praditya tidak mempedulikan siapapun. Ia berlari kecil menghampiri Mila. Langsung merangkul pundak istrinya dengan kelembutan yang sangat mendalam dan memeriksa kedua lengan Mila yang memerah akibat cengkeraman kasar satpam. "Mila, sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Praditya dengan suara yang sangat khawatir dan penuh kasih sayang. "Maafkan aku,"
Maafkan aku terlambat turun mendampingimu. Mila menyandarkan tubuhnya sejenak pada dada Praditya yang bidang. Menghembuskan napas panjang. Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit terkejut dengan perlakuan mereka. Andre berdiri membeku bagaikan patung. Otaknya mengalami kebingungan massal. Siapa pria gagah dan sangat kaya ini? Kenapa pria ini memeluk bekas istrinya dengan begitu mesra dan memanggilnya sayang? Dan yang paling membuat Andre bingung, kenapa istrinya, Lina yang biasanya sangat sombong dan berkuasa, mendadak gemetar hebat seperti orang kesurupan? Bu Lina, bisik Andre gugup sambil memegang lengan istrinya. Siapa pria ini? Kenapa ibu kelihatan ketakutan sekali? Lina memalingkan wajahnya ke arah Andre. Matanya membelalak lebar, memancarkan kehororan yang tiada tara. Dengan suara gemetar dan tangis ketakutan yang mulai pecah, Lina berbisik kencang ke telinga Andre. Bodoh, kamu tidak tahu siapa dia? Dia itu Praditya Wijaya. Dialah pemilik utama Wijaya Group, pemilik tunggal seluruh jaringan showroom Apex Motors ini. Dialah BOS besar dan pemilik perusahaan kita. Dunia Andre rasanya runtuh saat itu juga. Kesadarannya seolah disambar petir di siang bolong, pendengarannya mendadak berdengung keras. Pemilik utama Wijaya Group, bos besar tertinggi dari seluruh pimpinan perusahaan otomotif tempatnya bekerja, pria triliuner yang namanya selalu dielu-elukan dalam rapat direksi, adalah suami baru dari Mila. Mantan istri yang baru saja dihinanya sebagai pengemis, sampah, dan wanita tidak berguna. Praditya membalikkan badannya perlahan, menatap Lina dan Andre dengan mata yang memancarkan kilatan nes mematikan. Jadi, suara Praditya terdengar sangat tenang, namun menyimpan daya hancur yang amat dahsyat. Kalian berdua berani menghina, memaki, dan memerintahkan satpam untuk menyeret istri dari pemilik perusahaan ini keluar seperti sampah. Tanpa menunggu satu detik pun, Lina langsung menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai marmer, berlutut pasrah sambil menangis histeris. Pak Praditya, ampuni saya. Pak, minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu kalau beliau adalah istri Bapak. Jerit Lina sambil menangis terseduh-seduh, memegang tangannya memohon ampun. Saya mengaku salah, Pak. Tolong jangan pecat saya. Saya mohon. Pak. Andre yang melihat istrinya sudah berlutut dipenuhi kehororan, merasakan lututnya lumpuh total. Ia menjatuhkan dirinya, ikut berlutut di samping Lina. Bersujud dengan dahi menempel di lantai marmer yang dingin di hadapan Mila dan Praditya. Mila, minta maaf, Mila. Tangis Andre pecah, suaranya meraung-raung dipenuhi penyesalan yang teramat sangat. Aku hilaf, Mila. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong kasihanilah aku. Dulu aku memang bersalah dan jahat padamu. Tapi tolong ingatlah masa lalu kita. Tolong katakan pada suamimu agar tidak menghancurkan hidupku. Mila menatap dua orang yang tadi begitu mengagungkan harta dan jabatan. Kini bersujud dan menangis di bawah kakinya. Tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kesenangan jahat di hati Mila. Hanya ada rasa keprihatinan yang mendalam atas kekerdilan jiwa mantan suaminya itu. Andre, kata Mila dengan suara jernih dan tenang. Dulu kamu menceraikanku dan membuangku karena aku tidak lagi memiliki jabatan dan uang. Kamu mengukur harga diri manusia hanya dari apa yang mereka kenakan dan posisi yang mereka miliki. Hari ini kamu melihat sendiri bahwa kesombonganmu telah menghancurkan dirimu sendiri. Praditya langsung merangkul Mila, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi jajaran direksi eksekutif SDM pusat. Halo, Direktur SDM, ujar Praditya tegas melalui panggilan telepon. Pecat General Manager bernama Lina dan Sales Executive bernama Andre detik ini juga secara tidak hormat. Batalkan seluruh bonus mereka, cabut hak opsi saham, dan masukkan nama mereka berdua ke dalam daftar hitam, blacklist, industri otomotif nasional. Baik, Pak Praditya. Perintah dilaksanakan segera. Jawab suara direktur di telepon, jeritan tangis penyesalan Lina dan Andre menggema di seluruh showrooms. Namun Praditya tidak mempedulikan mereka lagi.
Ia menggandeng tangan Mila dengan penuh rasa cinta dan hormat. Melangkah menuju ruang penyerahan unit khusus di mana sebuah kendaraan mewah edisi terbatas telah disiapkan sebagai hadiah cinta sejati mereka. Kisah penyesalan Andre dan kekejaman yang berbalik menjadi kehancuran menjadi pelajaran berharga yang terus dikenang di showroom itu. Bahwa martabat manusia yang sejati tidak pernah diukur dari jabatan atau pakaian luar, melainkan dari kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati.